Sepertinya aku kemalaman. Waalaikumsalam, Mas. Jam berapa sekarang? Aku kemalaman. Maafkan aku, Is. Apa kamu menunggu? Kamu pasti dimakan kan? Sepertinya masakanku sudah mulai panas. Benar, aku memikirkan masakanmu sepanjang jalan pulang. Aku sangat lapar dan aku mengkhawatirkanmu. Masak apa kamu hari ini? Saya udah daun kelor, sambal tomat, sama ikan nila goreng. Nasinya aku cuma masak ini, Mas. Aku minta maaf, Is. Masih ada untuk berapa hari kira-kira? Tinggal 1 liter, Mas. Sampai 2 atau 3 hari mungkin. Aku sangat memalukan ya, Is. Ini Terima kasih, Is. sayurnya, Mas. Hari ini sangat melelahkan. Aku membagi 2 pikiranku dalam satu waktu sekaligus. Sepanjang jalan, aku memikirkan keadaanmu di rumah. Aku takut karena kamu sendirian di rumah. Ya, membuatku sedikit kurang fokus pada saat teman-temanku presentasi. Aku minta maaf meninggalkanmu sendirian. Karena aku sadar bahwa ini harus benar-benar dikerjakan. Masa depan daerah ini harus kuubah dengan teman-temanku. Pemimpin kita tidak mau mengakui kegagalannya. Strateginya adalah memutus jaringannya dan mengambil alih pada periode selanjutnya. Sayurnya lagi, Thomas. Strategi orang Surabaya itu sangat efektif bagiku. Makanlah dulu, Mas. Kita bisa berbincang setelah makan ukiran. Ada beberapa hal penting juga yang harus dibicarakan padamu. Tapi mari setelah makan. Ya, aku hanya berpikir sebuah kesalahan meninggalkanmu sendirian di rumah. Andai saja aku punya kendaraan sendiri, pasti kamu bisa ikut tadi. Aku bayangkan jika kita mempunyai kendaraan sendiri, kamu ikut bersamaku, dan pemikiranmu pasti sangat membantuku untuk menyusun strategi ini. Sayangnya, kenyataan tidak seperti itu. Tidak perlu buru-buru menutup diri, Mas. Kita harus bersyukur sampai sekarang masih diberi kesehatan. Kamu benar. Aku melupakan hal itu. Dalam waktu dekat, aku akan bolak-balik ke Surabaya bersama pengurus daerah. Tapi kamu benar-benar baik-baik saja kan? Selama aku tinggal pergi, aku sungguh tidak bisa tenang. Kamu hanya pergi beberapa jam, Mas. Tak lebih dari 12 jam.
Benar. Is, kamu tahu, jika aku dan teman-temanku berhasil, hidup kita akan sedikit lebih makmur. Kita tidak lagi harus menghemat beras sambil harap-harap cemas. Bukan maksudku seperti itu, Is. Tapi aku benar-benar khawatir. Aku menjadi kalau sendiri memikirkan ini. Dan juga, entah kenapa, bayang-bayang wajah Akmalsa berputar di kepalaku. Aku merasa sangat. Kebetulan, Mas, kamu membahas Akmal Salim. Tadi dia kesini. Itu bukan lelucon yang bagus, Is. Kamu sedang bergurau, kan? Aku minta maaf karena aku pulang kemalaman dan tidak membawa apapun. Sedangkan kamu di rumah kebingungan karena kehabisan beras. Aku tahu, aku salah. Tapi lelucon seperti itu tidaklah cocok menurutku untuk saat ini. Apa yang kamu pikirkan, Mas? Tadi Akmal Salim kesini menanyakan. Kesini ini kita akan menyelesaikan dia atau tidak? Kamu menolaknya, kan? Iya, jika kamu memahamiku, kamu pasti menolaknya. Lagi pula, kita harus belajar dari pengalaman, Is. Bagaimana aku menolak, Mas? Tentu aku mengiyakan karena aku memahamimu. Aku sudah memberikan uang muka dari tabunganku sendiri, dan sisanya bisa kita bayar saat panen. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi kamu kan bisa menungguku pulang untuk membicarakan ini. Kamu seharusnya memikirkan itu dan tidak segegabah ini. Kita seharusnya membicarakannya dulu, kan, Is? Seingatku kita selalu membicarakan semua hal untuk memutuskan sesuatu. Kenapa hal ini lain? Mas Salim memberi sedikit waktu, hanya sampai besok. Jika kita tidak mengambilnya, akan ia sewakan ke orang lain. Begini, jika aku menunggumu, lalu kamu setuju misalnya, kita harus pergi ke desa Warukedeni dulu, ke rumah Mas Salim. Terlalu jauh untuk kita yang tidak punya kendaraan, Mas. Bisa-bisa saat kita sampai di sana, sawah itu sudah disewakan ke orang lain. Lagi pula, harga yang ditawarkannya jauh di bawah harga pasaran. Itu adalah cara licik Akmal Salim untuk membujukmu, Is. Maka Akmal Salim berhasil, dan kita juga mendapat keuntungan. Pengeluaran kita jadi tidak membengkak. Ini bukan masalah untung rugi. Aku ingin kamu membatalkan itu semua. Tidak ada lagi yang harus kita lakukan dengan sawah. Tapi aku sudah memberikan uang muka. Ya, lebih baik kita kehilangan sedikit uang itu daripada harus melanjutkannya. Kenapa, aku tanya? Apa yang bisa diharapkan dari pertanian? Maksudku, apa? Daripada tidak ada yang bisa diharapkan, Mas. Dengan bertani, setidaknya selama 3 bulan ke depan, ada sesuatu yang kita harapkan. Kamu juga tahu kan, organisasimu itu nirlaba. Aku memaklumi itu, dan aku memahamimu dengan mengambil keputusan ini. Baik, ku jelaskan padamu.
Sampai mana kita bisa menjamin keberhasilan dari bertani? Tidak ada jaminan jika kita tidak melakukannya. Sudah berapa tahun kita bertani? Dan itulah jawabannya. Kita hanya perlu melakukan, menanam, merawatnya lalu panen. Sudah kamu perhitungkan bagaimana faktor-faktor lainnya? Seperti hama dan lainnya sebagainya. Itu adalah hal yang tak terduga, Mas. Untuk hal-hal yang tak terduga itu, kita hanya bisa waspada, mengamati perkembangannya, bukan malah. Maka memilih tidak bertani adalah bentuk kewaspadaan, kan? Aku tahu, kamu pasti akan bicara seperti itu. Ya, memang seperti itu kenyataannya, Is. Apa kamu tidak melihat bagaimana tikus-tikus itu begitu subur dan sehat di lahan sawah? Mereka bisa membabat habis semua padi tanpa permisi. Tidak meninggalkan setangkai pun untuk pemilik sawah. Tidak setangkai pun. Juga wereng. Lihat bagaimana mereka bisa menghanguskan seluruh padi dalam satu petak sawah hanya dalam waktu kurang dari semalam. Hanya meninggalkan sisa jeram yang hijau di bawah tapi merah kering di bagian atas. Lalu mati. Bukankah itu mengerikan? Sesuatu yang kamu harapkan dihancurkan begitu saja. Sedangkan ada kenyataan lain bahwa kamu harus membayar biaya sewa sawah. Ya tak peduli kamu panen atau gagal. Membayar adalah hal yang terpenting. Resiko itu pasti ada, Mas. Dan apakah kita akan menyerahkan leher kita pada resiko itu dengan seolah-olah berbicara, "Hai yang mulia, yang agung, penggalah kepalaku atas nama perjuangan, apapun kuberikan." Kamu terlalu banyak membaca cerita-cerita konyol, Mas. Kamu memandang hidup secara nihil tanpa berbuat apapun. Tapi memang begitu adanya, kan, Is? Aku tidak melihat suatu kesalahan berpikir di sini. Tentu kamu salah besar, Mas. Aku benar-benar tidak bisa memahamimu saat ini. Baik, akan kujelaskan lagi agar kamu merasa paham. Ekosistem niaga pertanian selalu merugikan para petani. Kamu tahu kenapa petani tak pernah lebih kaya dari tengkulak dan pabrik-pabrik penggilingan padi? Karena petani adalah satuan terkecil dari rantai makanan dalam ekosistem perniagaan. Lihat, nyamuk tidak pernah lebih besar daripada kodok, kodok tak pernah lebih besar dari ulat, dan seterusnya. Apalagi Gunung Asem ini jauh dari kota. Akses jalannya sangat buruk sebekas Kresidenan Bojonegoro. Ongkos pengambilan hasil panen akan membengkak di sana. Ya, teruskan. Dan ingat, Is, bahwa Gunung Asem juga daerah yang serba tanggung, bukan pegunungan, bukan juga daerah berair yang cenderung makmur. Di sini hanya dataran yang sedikit lebih tinggi dari daerah lain. Bahkan di awal musim kemarau, kita sudah kekeringan. Lalu apa solusimu, Mas? Setidaknya agar aku tidak meminta untuk belanja beras dengan tetap tidak menyakiti hatimu. Sabarlah sedikit sampai aku berhasil. Apa yang mereka janjikan? Aku akan dicalonkan menjadi anggota dewan. Dan kamu percaya itu? Kamu tidak percaya dengan hasil bertani yang sudah nyata kita lakukan selama bertahun-tahun. Dan lebih memilih percaya pada janji itu. Sebagai calon, apa yang bisa diharapkan dari calon rupanya? Aku
Aku tidak berharap kamu benar-benar sedang menghina sesuatu yang kuperjuangkan, Is. Aku tidak menghinamu, Mas. Tapi cobalah berpikir lebih jauh. Kamu tidak memiliki pekerjaan lain. Aku akan mencari pekerjaan. Di saat seperti ini, di saat yang bahkan untuk keluar rumah saja kita diselimuti kecemasan ini. Lihat berapa orang di Gunung Asem yang dirumahkan dari tempat kerjanya. Ya, aku akan mencari pekerjaan. Aku sudah memberikan jalan untuk ke sana, Mas. Dengan mengambil keputusan ini, aku berharap tidak terlalu membuatmu berpikir keras. Pun, jika nanti kamu akan sibuk dengan organisasi itu, aku yang akan mengurusnya. Kamu tidak perlu repot-repot seperti itu, Is. Aku masih mampu menafkahimu. Aku akan berusaha mencari pekerjaan lain, dan jangan lanjutkan mengurus sawah itu. Tapi kamu tak pernah benar-benar berusaha, Mas. Kamu benar-benar tidak menghargai usahaku, Is. Lihatlah dirimu, Mas. Aku tahu, aku pria lemah, jelek, pria menyedihkan dengan pipi kempot dan bungkuk sebelum waktunya. Tapi jangan menghina aku dengan menganggap aku tidak berusaha dan membiarkan istriku terlantar, Is. Aku tidak menghinamu. Aku hanya berusaha membuatmu sadar bahwa yang kamu lakukan itu sia-sia. Sia-sia? Kamu hanya diberikan janji, Mas. Kenapa kamu tidak juga sadar? Mereka memeras tenagamu dengan menjanjikan kedudukan bagimu. Itu pasti hanya bualan, Mas. Aku sudah didaftarkan. Kamu hanya digunakan untuk memenuhi kuota yang harus diajukan. Kau tahu, setelah mendaftarkanmu, mereka akan menyuruhmu bergerak dengan seakan-akan bergandengan denganmu. Sebelum akhirnya kamu akan disingkirkan. Sementara mereka mendapat keuntungan dari kerja kerasmu. Kamu bahkan tidak pernah terlibat dalam urusan politik. Tapi kamu bicara seakan paham betul apa yang ada di dalamnya. Begitulah, Mas. Kamu itu hanya boneka mereka. Sadarlah. Jangan sekali-sekali berbicara seperti itu. Jangan pernah lagi kamu membentakku. Kamu tidak juga sadar bahwa dari dulu kamu adalah boneka. Kamu selalu didikte orang tuamu. Kamu tidak pernah memiliki keputusan-keputusan sendiri. Semua adalah pilihan orang tuamu. Kamu adalah boneka orang tuamu, Mas. Sampai sekarang, kamu selalu dijadikan boneka oleh orang lain. Berani juga kamu menghina orang tuaku. Kamu hanya bisa menurut dengan alasan samaan atau adat. Kamu Jancok! Kamu hanya orang yang ikut apa yang dikatakan orang lain. Kamu adalah sasaran empuk untuk orang-orang dengan hati busuk seperti mereka. Kamu terlalu bodoh dan naif. Jika kamu teruskan, aku tidak akan segan-segan menceraikanmu. Kamu terlalu bodoh, Ali. Bodoh. Ternyata benar dugaanku. Akmal Salim benar-benar sudah merebutmu dariku. Jangan libatkan orang lain di bawah kebodohanmu, Ali. Nah, lihat. Sekarang jelas
bahwa si bangsat itu berhasil merebutmu. Tidak bisakah kau membuang jauh-jauh sifat bodohmu itu, Ali? Persis seperti ibumu. Memasukkan laki-laki lain ke dalam pernikahan adalah kebiasaan buruk keluargamu. Apa? Aku mencerai kamu. Dasar jalan. Sayang, janganlah seperti itu. Aku mungkin terlalu lelah. Mohon sedikit saja kamu memahami aku. Memahami? Kamu selalu memintaku untuk memahamimu, Mas. Kau ingat, aku merelakan gelarku. Aku memutuskan meninggalkan mimpiku menjadi arsitek karena kamu memintanya. Kamu lebih memilih agar kita hidup di desa karena orang tuamu. Kurang apa lagi aku memahamimu, Mas? Baiklah, aku minta maaf. Kita urai kesalahpahaman ini bersama ya. Mungkin sudah terlalu tua jika aku bicara seperti ini. Tapi memang inilah yang aku rasakan. Aku begitu menyayangimu. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku berpikir Akmal Salim masuk terlalu jauh ke dalam hidup kita. Untuk itu, kamu menyebutku jalan. Aku terlalu hanyut dalam pikiranku sendiri, Is. Kamu cantik, sempurna sebagai seorang wanita. Lihatlah aku. Ngaceng saja tidak bisa. Sebagaimana yang selalu kamu katakan, aku tetap takut kamu tidak merasa puas. Kamu salah soal cerita-cerita konyol. Itulah kebenarannya. Aku bahkan tidak mampu mencukupi kebutuhanmu yang paling murah itu. Aku mengatakan itu dengan kejujuran, Mas. Aku tidak peduli tentang kelemahanmu. Tidak pernah aku diajarkan untuk berpaling hanya karena hal semacam itu. Aku hanya ingin agar kita hidup lebih baik. Tapi itu tidak mengubah keadaan bahwa Akmal Salim sangat mengganggu bagiku. Kita memang selalu selisih paham, Mas. Sudahlah, sudah malam. Tidak ingin lagi berdebat denganmu. Kamu mau menceraikan, bukan?
sebagai sebuah hukuman. Tapi yang perlu aku tekankan, aku tidak sudi mengotori diriku dengan hubungan seperti yang kamu pikirkan. Merasa aku sudah cukup tua untuk itu. Yang aku inginkan hanyalah bagaimana nanti saat aku dan kamu benar-benar sudah tua. Tidak ada salah satu atau bahkan dua-duanya mati karena kelaparan. Tapi pada akhirnya kita memang berseberangan. Is, Sudah, Mas. Aku akan tidur. Untuk malam ini, aku mohon sekali kepadamu, jangan tidur bersamaku. Aku tidak mau mengganggumu lagi. Aku tidak ingin menjadi beban pikiranmu. Besok pagi-pagi aku akan pergi. Tenang, beban kecilmu ini akan segera menghilang dari hidup. Is, kita harus selesaikan dulu. Mas, kemana? Aku berteriak, Mas. Aku selalu berharap keluargaku tak berakhir seperti ayah dan ibu. Aku sudah cukup trauma melihat perceraian. Tapi ternyata aku bodoh jika berpikir seperti itu. Sepertinya telah jatuh tak jauh dari pohon. Ada pepatah yang paling meyakinkanku saat ini. Aku tidak bisa menikah denganmu. Kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya menyesal ternyata aku tidak bisa lebih baik dari kedua orang tuaku. Tidurlah yang nyenyak, Mas. Tak perlu